Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian kemari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saat mereka tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glori haleluya, beri salam sejahtera. Saatnya bertiba, dengarkan firman-Nya. Baiklah adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baiklah, hari ini kita kembali melaksanakan ibadah hari Minggu Sekolah Hari Minggu GKI Yerusalem yang akan dipandu bersama Kak Nata, Kak Yoska, Kak Tosa, Kak Kasmi, Kak Setia, Kak Yoga, Kak Stella, Kak Indah, Kak Efri. kita hari ini full tim ya Kak? Iya. Kakak-kakak semua di sini sudah semangat. Adik-adik juga harus semangat ya yang ada di rumah. Semangat ya. Baiklah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu buah perjalanan judul, mari kita bersukaria dengan dan dilanjutkan dengan lagu Aku Anak Raja. Ingat pakai gaya ya. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersandar, bukankah Yesus bersandar, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita lanjutkan dengan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Kau anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yang berikutnya. Wah, oke adik-adik semua disarankan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh Kak Kasmi. Nah, baiklah adik-adik semua, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita pada hari ini, Kak Kasmi akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami anak-anakmu dapat bersekolah hari Minggu. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti, agar semuanya berjalan dengan lancar. Anak-anak Tuhan katakan amin.
adik-adik semua lebih semangat lagi dan siap menyambut firman Tuhan, alangkah baiknya kita menyanyi satu buah lagu lagi nih Kak. Judulnya Yesus itulah satu-satunya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, pada hari ini adik-adik semua dengan penuh semangat dan sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Setia. Dimana pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang rencana keselamatan Tuhan Allah. Baik adik-adik semua, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dan akan membaca Alkitab kita, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini dapat kita mengerti, kita pahami dengan baik. Adik-adik semua, kesetiaan kita untuk berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami sangat bersuka cita kami dapat kembali bertemu, berkumpul dalam ibadah seksi pelayanan anak GKI Yerusalem. Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu dapat benar-benar bertumbuh di dalam hati kami, dapat kami lakukan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada pagi hari ini kami mohon berkat-Mu, Engkau berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik adik-adik semua, Setia akan ajak kita untuk baca satu firman Tuhan. Buka dulu Matius pasal 1, ayatnya yang ke-18 sampai ayat ke-25. Setia ulangi lagi. Kitab Injil Matius di Perjanjian Baru pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Setia akan bacakan untuk kita semua dan adik-adik di rumah juga sambil membacanya ya. Di sini dengan perikop atau judul Kelahiran Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus.
sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang kita bacakan hari ini. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Adik-adik semua, Kak Septia mau bertanya, di sini siapa yang punya cita-cita? Angkat tangan. Baik, semuanya punya cita-cita adik-adik ya. Cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter? Polisi? Mau jadi guru? Atau yang beda lagi, mau jadi astronot? Siapa? Ya, cita-citanya macam-macam ya adik-adik. Ya, adik-adik semua, apakah untuk mencapai cita-cita adik-adik, adik-adik sudah merencanakan sesuatu untuk dapat mencapai cita-cita itu? Apakah sudah merencanakannya? Apa yang akan adik-adik lakukan? Baik, adik-adik semua, dari firman Tuhan ini kita sama-sama akan belajar tentang rencana keselamatan dari Tuhan Allah. Dalam firman Tuhan tadi, judulnya juga tentang kelahiran Yesus Kristus. Adik-adik semua, kita tahu dalam hidup kita ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan Allah, kita punya Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini kita sudah baca firman Tuhan tentang kelahiran Yesus Kristus. Adik-adik semua, dalam firman Tuhan ini Tuhan Allah sudah merencanakan hal yang luar biasa bagi hidup kita. Terlebih lagi yang sudah kita bacakan tadi untuk Maria dan juga Yusuf. Dalam firman Tuhan sebelumnya di minggu lalu, Kak Indah sudah menceritakan tentang kabar baik bagi Maria, di mana Maria didatangi oleh malaikat Gabriel memberitahukan bahwa Maria sedang mengandung anak dari Roh Kudus, yaitu Yesus. Adik-adik semua, dalam firman Tuhan perjanjian lama, pada Yesaya pasal 7 ayat 14 sudah dinubuatkan. Isinya seperti ini firman Tuhan. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuat ini sudah ditulis oleh Nabi Yesaya itu sudah ratusan tahun, sudah lama sekali. Dalam perjanjian lama ini, Nabi Yesaya sudah menulis bahwa ada seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anaknya laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu sudah dinubuatkan ratusan tahun pada kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 dalam perjanjian lama. Ini tadi disebut dengan nubuat ya, nubuat. Sekali lagi kakak kasih tahu. Apa itu nubuat?
Ada yang tahu nubuat itu apa? Ya, nubuat adalah suatu peristiwa yang pasti akan terjadi suatu hari nanti. Namun dari jauh-jauh hari sudah diberitahu bahwa peristiwa itu pasti akan terjadi. Nah, pada ratusan tahun lalu Nabi Yesaya sudah memberitahukan bahwa Tuhan Yesus akan lahir. Itu benar. Lalu pada perjanjian baru sudah kita bacakan bersama-sama tadi apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu benar-benar terjadi. Pada kitab Matius, kita kembali lagi baca ya sama-sama. Kitab Matius pasal 1 ayat 20 sampai 21 berkata demikian. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ada yang tahu arti nama Yesus itu apa? Baik, arti nama Yesus itu adalah Dia menyelamatkan umatnya. Dari bagian firman Tuhan ini, kita sama-sama belajar ya adik-adik, bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya dan sudah direncanakan oleh Allah jauh-jauh hari. Dan kita juga sama-sama belajar pada hari ini, satu, Tuhan Yesus adalah benar-benar juru selamat kita, seperti yang sudah ditulis dalam perjanjian lama. Dia adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dia adalah Yesus, Dia akan menyelamatkan manusia dari dosa melalui kematiannya di kayu salib. Yang kedua, kita sama-sama belajar bahwa rencana Allah itu tidak pernah gagal ya. Karena ketika Tuhan merencanakan keselamatan, ketika Tuhan menubuatkan sesuatu, Allah beserta kita dan itu pasti terjadi. Karena Allah kita itu maha kuasa. Allah kita itu luar biasa. Seperti Allah menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus pada perjanjian lama dan terjadi pada perjanjian baru. Allah menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus, juru selamat kita. Adik-adik semua, di sini kita sama-sama belajar ya, di mana kita sangat-sangat bersyukur karena kita punya Allah yang hebat dan luar biasa. Karena Dia bernubuat, Dia merencanakan, pasti itu terjadi. Terlebih lagi, kita bersyukur karena kita bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa. Kita diselamatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita juga belajar, adik-adik semua, untuk dapat merencanakan sesuatu itu dengan baik. Adik-adik tadi juga sudah kasih tahu cita-cita adik-adik itu apa. Jadi, adik-adik harus benar-benar merencanakan sesuatu hal yang baik supaya cita-cita adik-adik semua dapat terwujud. Apa yang perlu adik-adik persiapkan supaya cita-cita adik-adik semua dapat terwujud? Kasih tahu kakak salah satunya. Ayo, apa? Benar, salah satunya saja adalah dengan belajar
yang rajin ya. Jadi adik-adik semua jangan malas-malasan belajar, karena belajar itu adalah bekal kita suatu hari nanti supaya cita-cita kita dapat terwujud dan terencanakan. Itu rencana kita supaya apa yang kita inginkan semuanya dapat terjadi. Dan tidak lupa juga ya adik-adik, rencana kita jika itu benar-benar kehendak Tuhan pasti akan terjadi, karena kehendak Tuhanlah yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak dan rencana kita ya, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi hidup kita. Baik adik-adik semua, kita juga belajar bahwa hari ini apa yang mau kita lakukan, kita kerjakan dengan baik. Kita minta kepada Tuhan melalui doa kita, melalui keyakinan kita bahwa Tuhan pasti akan memberkatinya ya. Apa yang kita inginkan, kita rencanakan, kita doakan lagi sama Tuhan. Kita minta Tuhan Yesus untuk dapat memberkati kita semua, supaya kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan setiap langkah kita Tuhan berkati. Maka ketika kita melakukan semua hal itu, rencana kita pasti akan terwujud. Sekali lagi ya adik-adik, kakak ingatkan bahwa setiap apa yang kita rencanakan, pasti Tuhan juga sudah merencanakan sesuatu hal yang baik. Jadi Tuhan juga punya kehendak dan rencana bagi hidup kita. Adik-adik semua dimanapun berada, ingatlah tentang firman Tuhan pada hari ini yang sudah kakak sampaikan untuk kita semua ketahui, untuk kita semua pelajari. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Kelahirannya sudah dinubuatkan, sudah direncanakan jauh-jauh hari, bahkan ribuan ratus tahun yang sudah lalu itu sudah direncanakan. Dia punya rencana untuk menyelamatkan kita, dan rencananya pun akan pasti terjadi dan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik semua, sebelum kakak menutup firman Tuhan pada hari ini, sekali lagi kakak ingatkan ya untuk kita semua bahwa kita harus rajin-rajin untuk berdoa. Kita minta Tuhan untuk memberkati setiap rencana kita. Ketika kita berencana, kita minta Tuhan untuk dapat memberkatinya, dan juga kita minta petunjuk daripada Tuhan supaya setiap rencana kita sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan rencana baik Tuhan. Jadi kita nggak boleh memaksa rencana dan kehendak kita ya, jika Tuhan masih belum mewujudkannya. Ada saatnya yang terbaik bagi kita semua. Baik adik-adik semua, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti, dapat memahami, dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik semua dengan baik. Dan dengar juga firman Tuhan selalu, dan rajin-rajin juga untuk ibadah sekolah minggu. Oke? Baik adik-adik semua, kakak tutup firman Tuhan pada hari ini dengan kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau sudah memberkati kami pada hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah belajar bagaimana Engkau begitu luar biasa merencanakan kelahiran Juru Selamat kami umat manusia. Dan pada hari ini kami sama-sama belajar bagaimana kami harus merencanakan sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami punya banyak cita-cita, kami punya banyak keinginan, tapi kami akan menyerahkannya melalui doa-doa kami kepada Tuhan. Kami minta Tuhan memberkatinya. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan sudah turut hadir dan campur tangan di dalam hidup kami. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah adik-adik semua, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan
kan yang telah disampaikan oleh Kak Setia. Nah, semoga firman Tuhan tadi dapat menjadi penerangan berita bagi kita semua. Amin. Oke, baiklah adik-adik semua. Tiba saatnya kita mengumpulkan sebagian dari apa yang kita dapatkan di dunia ini nih Kak. Nah, jadi persembahannya dapat dimasukkan dalam amplop dan ditulis nama, kelas, nominal persembahan dan persembahan SPA ya di amplopnya. Kemudian dapat diantar ke MPH Majelis Jemaat GKI Yerusalem lantai 2 dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita membuka persembahan, kita doakan persembahannya dulu ya, yang akan dipimpin oleh Ketosa. Oke adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu hingga pada saat ini juga sebenarnya Tuhan Yesus kami ingin mengumpulkan sebagian dari apa yang kami punya dari persembahan kami, dan persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu. Dan juga Tuhan Yesus berkati yang tersisa dari kami agar apa yang tersisa dari kami Tuhan Yesus dapat berguna untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik semua, sembari persembahan dikumpulkan, kita akan satu buah pujian kita yang berjudul Berilah yang Baru. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau ingin, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, berkati kau selamanya. Kita bernyanyi sekali adik-adik semua. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau ingin, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, berkati kau selamanya. Baik adik-adik semua yang ada di rumah, tidak terasa kakak-kakak juga ya, sekarang sudah waktunya kita berpisah nih. Iya. Dan supaya kita semua bisa melanjutkan aktivitas kita masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Siapa yang mimpin Kita sekarang? berdoa kita, oh ya, kakak kita yang cowok satu belakang kita. Oke, yang akan dipimpin oleh Kak Yoga. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini kami telah sampai di penghujung ibadah dan akan menutup ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberkati dan menyertai kami sepanjang tahun 2021 ini sampai sekarang. Dan saat ini jika kami akan beraktivitas kembali masing-masing, sertailah dan berkatilah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan seluruh kami yang kami tutup hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik semua, wah tidak terasa ya kita telah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini ya Kak Yoska. Iya, Nah selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Ketua Seksi Pelayanan Anak GKI Yerusalem yang akan disampaikan oleh Kak Indah. Pengumuman pertama, hari ini tanggal 5 Desember 2021 adalah ibadah terakhir SPA GKI Yerusalem. Tapi ada kabar baik lagi loh. Tanggal 19 Desember 2021 pukul 8 pagi ada perayaan Natal SPA GKI Yerusalem di halaman YouTube SPA GKI Yerusalem. Dan ada kabar sukacita lagi loh. Tanggal 13 Februari 2022 ibadah SPA GKI Yerusalem dimulai lagi. Jadi bawa teman-teman dan adik-adiknya ibadah lagi ya. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.
Baiklah adik-adik semua, tadi kita telah mendengarkan pengumuman yang telah disampaikan oleh Kak Indah. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan satu pujiannya yang berjudul I Love You Jesus. Adik-adik semua berdiri ya. I love you, Jesus.